ngumpul di situ. Banyak orang Batak, teman-teman gua yang kontraktor ngeborong bangunan, jalan, bikin jalan tol, banyak. Biasa gua. Proyek besar lah itu Bang ya. Nggak besar-besar juga ya, gimana proyeknya aja. Oh, ya, lumayan lah tapi. Tergantung kita menang tendernya itu berapa nilainya. Ya. Biasa kok kita. Nggak ada tendensius, nggak ada apa. Ya namanya juga orang diskusi lah. Orang diskusi yang mempertahankan keimanannya sendiri. Selesai diskusi, udah baikan lagi. Berarti sebenarnya nggak perlu ya orang-orang Kristen ini apa off cam gitu Bang ya. Sebenarnya on cam aja nggak? Aman sebenarnya, kecuali dia monolog nih kayak si anak Batak. Dia monolog sendiri terus menghujat ke Islam, itu nggak boleh loh. Di kita aja nih, di kita debatan Muslim yang monolog terus menghujat ke Kristen, sama kita ditegur loh. Kemarin di live-nya Bang Juma ditegur loh. Padahal itu orang Islam. Kita nggak apa namanya, nggak mendukung orang-orang yang menghujat tanpa sebab, kecuali tertulis ada di Biblenya, baru kita diemin. Kalau nggak tertulis di Biblenya, terus dia terus-terusan menghujat kayak gitu, ya kita tegur lah. Nggak boleh kayak gitu. Soalnya rata-rata yang saya lihat akun TikTok ini jarang on cam, bahkan sekelas CP aja nggak berani on cam. Iya saya. Dia on cam ditutup mukanya semua. Ya, kalaupun on cam ditutup mukanya gitu kan. Padahal Yang sebenarnya berani nggak. on cam itu yang di luar negeri. Iya, padahal sebenarnya di Indonesia pun nggak masalah sebenarnya mereka mau on cam. Nggak masalah. Malah On lebih cam enak. aja nggak masalah. Malah ngobrolnya lebih enak kalau mereka on cam gitu Bang. Si RK berani on cam karena apa coba? Nggak menghujat. Iya, iya. Kalau dia bertanya tentang Islam, terus ada tertulis di dalam hadisnya, terus dia ngeyel, wajar. Namanya diskusi. Kecuali kalau tidak tertulis nih, tidak tertulis. Maaf ya, maaf. Buat teman-teman Muslim juga maaf. Soalnya ini untuk ngebuka kenapa si anak Batak di penjara. Si anak Batak bilang gini, Allah kalian itu yang ada di dalam buah hiro itu iblis. Kan itu tidak tertulis dalam Quran ataupun hadis. Wajar dong dia di penjara. Masa Allah dikatain dia iblis? Sebenarnya orang Kristen juga udah ngingatin dia itu sebenarnya sih. Jangan terlalu ini katanya. Kalau diskusi itu. Jangan terlalu ceplos-ceplos. Cuman dianya ya gitu. Dia kalau nggak gitu nggak ada donasi, nggak ada gift. Soalnya kan dia kerjanya cuma ngerangkai bunga-bunga kayak gitu. Mungkin dia tahu Bang algoritmanya TikTok itu gitu. Nah, gitu. Cuman ya makan oleh algoritma itu juga dia jadinya kan. Jadinya oper. Jangan Iya. terlalu oper, biasa aja. Mau ada yang nonton kayak mau enggak kayak gua. Ya. Ada yang nonton, ada yang nggak nonton, gua nggak masalah. Yang penting gua Ikuti alur aja gitu. ngikutin alur aja. Hmm. Yang namanya fan, yang namanya netizen kan tergantung di mana itu yang enak didengar, di mana itu yang bisa mengedukasi. Kalau saling menghujat nggak bakal didukung sama netizen juga. Kalau kita random Bang, tergantung lawannya. Kalau lawannya menghujat ya kita lawan terus. Kalau orangnya santai santun kayak si siapa, Pendeta Ruben atau Pendeta Noce itu yang di Maluku itu, teman baik sama gua, diskusi biasa. Bang, Kang, Ya. kemarin kan ada user dari Malaysia kan, di Malaysia. Nah, terus dia menghujat. Terus aku langsung aku lupa mute, aku langsung telepon teman kecil aku. Dia polisi di Malaysia. Ngolok-ngolok dia, elah si Dio itu pura-pura. Oh, aku bilang ya, kau tunggulah kau ya, aku bilang. Langsung kabur dia, langsung ganti akun, ganti foto profil. Gabriel bukan namanya, Gabriel bukan. Bukan, dia pakai nama Zuma, dia. Soalnya setahu saya yang di Malaysia itu debater Kristen si Gabriel. Enggak, bukan itu.
Bukan Gabriel yang di sini ya, yang suka onten yang orang Batak itu bukan. Bukan Kang, bukan. Dia langsung ganti nama. Aku bilang, gua pikir aku main-main, aku bilang. Kali aku langsung ini kan dia kan. Sekali aku share ini mau aku bilang. Emil, Mbak Emil naik ke Emil. Polisi di sana. Langsung ketakutan dia, langsung langsung ganti profil, ganti nama semua. Kalau Bang Dio ini saya pernah nonton juga nih, ada orang ngaku-ngaku cyber kalau nggak salah. Kapila. Iya nggak Bang Dio? Ah iya, pernah aku mati-mati juga itu. Iya. Ngaku-ngaku Cyber dari mana kata Bang Dio? Ngaku-ngaku cyber Polda dia kan. Aduh, Cyber nggak mungkin ikutan diskusi lah. Lucu, iya. Aku pernah nonton Bang Dio ini lagi ngobrol sama cyber. naik kau cyber katanya, nggak mau naik cybernya. Ya cyber logika aja lah, mana ada cyber mau ikut-ikutan diskusi. Gila, Iya. nggak boleh lah kayak gitulah. Profilnya cyber sama namanya cyber Polri dibuatnya. Aku bilang gini kan Kang. Aku bilang cyber di mana kau? Saya mengaku kau si kuku ini kau, aku bilang. Coba naik kau sini, coba berapa ini RPM-mu, coba aku tanya kau. Coba berapa ini RPM? Langsung kabur dia. Itu kena loh, itu kena delik juga loh itu. Iya. Apalagi ngaku-ngaku Habis dia. aparat loh. Habis dia. Kalau dia ngaku, dia pakai foto profil itu Kang, pakai foto profil Polri asli. Lo ngaku polisi kau sini, kau injak batang lehermu, aku bilang. Aku ngaku kau. Kayak Emilianus. Kalau dia Emilianus. Itu Bang, kalau dia benar Bang, habis dia. Kena dia di satuannya. Tapi kalau dia bohong, lebih kena lagi. Penyamaran kan. Ngapain sih buat gitu ya, cyber. Makanya ngapain juga kayak mau nakut-nakutin orang gitu kan. Udah lu kalau berani aja, nggak usah nyamar-nyamar nakut-nakutin orang pakai hal-hal seperti itu. Nggak perlu. Serta gitu kan. Iya. Tuh kayak Emilianus tuh. Emilianus Kristen juga itu, cewek di bawah. Santun dia baik. Kita melakukan baik di sini kalau naik. Santai lagi ngobrolnya enak. Yang mulai lah Bang ya. Iya, banyak mereka itu Bang. Bahkan kawan. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Bahkan banyak ya teman-teman anggota itu nggak mau dia dikenal sebagai anggota loh. Dia malah menyamarkan, istilahnya jangan sampai ketahuan loh. Ini bikin akun Polri terus ngaku-ngaku Polri. Aduh parah kau dia. Coba naik kau sini. Udah kurujak lah. Lucu ya Bang Dio. Langsung kabur dia kan. Keluar dia nggak berani dia. Padahal Iyalah. cyber kok takut gitu loh. Kalau memang cyber harusnya berani loh. Ya mana berani lah. Gila itu bunuh diri dia. Bongkar kan Bang ya. Cyber itu nggak pernah menampakkan diri loh, Nggak ada, apalagi Bang. bikin Nggak ada. akun gitu loh. Ya nggak ada cyber tuh ngaku-ngaku terus. nggak ada bang. Itu bukan. Ini lucunya kayak gini Ustaz Dio, lucunya. Dia Intel, terus masuk ke medsos, saya Intel loh. Nah itu. Intel ngaku Intel ya. Iya langsung ketahuan bang. Kalau orang yang nggak ngerti kan ketakutan kan. Ini Intel gini. Tapi kalau orang yang paham diketawain, lucu jadinya. Maling aja nggak terlihat maling. Dan perlu abang tahu bang ya, di dunia lintas agama ini ada kawan-kawan kita tuh, ada mereka. Ada di balik layar mereka, tapi mereka tuh ini aja, nggak terlalu ini, santai, biasa. Akunnya pun biasa. Aku tahu akun-akun mereka di sini. Nggak lebay bang ya. Enggak lebay bang, biasa aja bang. Abang kalau cek VT-VT-nya bang, biasa-biasa aja bang. Foto sama keluarga, lagi makan, lagi jalan-jalan. Enggak, iya, wallahi demi Allah itu ada satu yang aku pernah kenal itu. Tapi aku enggak bisa ini. Ya. Aku mulai tahu beliau itu waktu kemarin ngurus-ngurus itu kan. Save. Nah kan kita biasa kan di TikTok itu kan ada ini kan. Namanya dari kontak Anda ya kan. Pas kulihat, ini Pak ini. Ada kan Pak Jenderal, Aidio tahu, dia Muslim, dia penyimak debat juga, penikmat debat. Dia nggak pernah pakai nama jenderal, pakai nama palsu malah nonton dia di bawah, ada di bawah. Betul. Iya betul. Padahal dia jenderal. Sering itu kalau Bang Zuma debat tuh. Ya tiap hari di sini. Ya di sini biasa di Kian Santang sering dia. Iya. Padahal dia jenderal loh bang, jenderal. Tadi aja ada tadi. Nah iya ada.
Coba bayangkan tuh. Ada juga yang saya tahu apa mualaf Prince itu Bang Andre, dia nggak pernah bawa-bawa ininya ya, kesatuannya ya. Tahu Bukan, kan? dia bukan polisi. Bukan ya? Bu, Tapi kok ada baju seragamnya ya? bukan seragam polisi itu. Terus apa itu? Dia bukan anggota nih bang. Enggak, soalnya gini Bang, kemarin itu ada yang menghujat gitu kan, aku nonton di dia. Mau didatangi dia, di mana ini kau katanya? Dia Orang ini, dulunya bekas kesatuan, dulunya. tapi pernah Bang ya? Nah, Iya, mau disamperinya. Ada kabarnya orang yang menghujat ini di Palu. Saya datangi, kau mau dimanapun kata dia. Ditunjukinya itu baju kesatuan itu. dulu pernah. Nah dari situ baru saya ngeh gitu kan. Wah ternyata ini dari kesatuan juga pikir aku. Bang Mualaf Prince ini. Saya juga dari kesatuan, Bang. Kesatuan NKRI. Bukan, benar, serius saya. Kesatuan Duda Indonesia. Duda Indonesia. Ya, yang penting kesatuan. Aku pernah ditanya ini kan di apa di mall kan. Bilang gini, abang anggota ya katanya. Aku bilang iya, anggota tubuh. Anggota tubuh. Ini aku punya anggota tubuh itu siapa dong? Tapi sih kalau dugaan aku Bang yang buat akun cyber itu mungkin mereka itu nggak bisa argumen. Jadi bawa-bawanya yang ngancam-ngancam. Nggak boleh bang, itu nggak boleh bang, melanggar hukum itu. Ya, mungkin dia nggak punya kapasitas untuk adu argumen gitu, narasi. Jadi mainnya gitu, main ngisi. Iya. Nggak taunya ada yang lebih pintar dari dia. Ditanya ini lah. Langsung kencang-kencang itu nggak berani ini. Iya. Nggak boleh bang, nggak itu melanggar hukum itu. Iya, itu kan instansi sebenarnya nggak boleh di Nggak ini. boleh lah. Yang lucunya lagi gini, yang nantang Bang Juma ketemu untuk duel, itu langsung kedeteksi loh. Dia ngaku-ngaku di Makassar kan, terus Pak Kanit tahu kan Ustadz yang di Metro itu, nunjukin, kan dia nunjukin nomor WA-nya, nomor HP-nya, ditunjukin kan di live TikTok itu, dilacak sama dia. Ini bukan di Makassar kan, ini di Sumatera. Ditunjukin, ini di Sumatera nih, di Toba. Wah, iya ada datanya komplit. Ternyata dia di Sumatera dia. Itu kedeteksi loh, kayak email. Emang di Nawijaya dicek emailnya di mana? Di email ketahuan nomor HP-nya ada emailnya, daftarnya atas nama siapa. Iya, dia larinya kemana? Dia larinya kemana? Ketahuan itu, ada pergerakannya. Ya itu hebatnya cyber. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, makanya itulah rahasianya kenapa ya, kasus-kasus itu tuh langsung cepat kedeteksi itu kayak gitu. Bukan kayak saya berabal-abal ya Bang. Langsung dari kepolisian loh. Saya berabal-abal mah Ngaku-ngaku ya. ngaku doang, nggak. Jadi itu nggak boleh bang. Kita aduh aku itu kalian ya teman-teman ya mau Islam mau Kristen itu jangan sekali-kali kalian ngaku-ngaku gitu. Aduh itu ngeri. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasihan sama anak istri sama keluarga, kasihan. Iya betul Kang. Kasihan. Wih itu ngaku-ngaku gitu tuh, aduh. Urusannya bukan ke masyarakat doang itu. Wih ngeri bang. Kasihan keluarga. Aduh. Kita harus lihat keluarga kita, anak istri kita. Kasihan. Mereka nggak bersalah loh. Karena gara-gara kita nafsu, kita benci, akhirnya masuk penjara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasihan. Nggak usah kayak gitu. Kalau punya ilmu ya Maling tuh ya. Mending kalau kasusnya maling atau apalah gitu kan. Ya. Kalau kasusnya kayak gitu ngaku-ngaku gitu. Kan berat hukumannya Bang kalau yang itu 5 tahun. Pemalsuan kan. Apalagi bawa 5 tahun kalau di penjara itu kayak 10 tahun lebih itu. Ngeri bang. Aku di ini ya Kang ya. mencoreng juga sebenarnya. Aku pernah pengalaman bang ya. Pengalaman ngurusin salah satu kenalan lah. Dia nggak punya keluarga di sini. Qadarullah ya orang tuanya minta tolong sama aku untuk diurusin bla bla bla. Ya udah aku sanggupin kan. Waduh kasihan bang ya Allah. Jangan deh pokoknya kalau masuk penjara tuh aduh.
ngeri makannya, terus kondisinya. Pokoknya Saya pernah loh Ustadio masuk penjara. Hati saya dipenjarakan. penjara janji ya, penjara janji ya. Dipenjarakan sama janda itu. Enggak, aku nih, aku jadi curiga sama Akang ini. Mentang-mentang di bawah banyak muslimah ya kan. Nggak tahu saya itu heran kalau saya lihat banyak kalau di bawah begitu. Aduh, mengejar cinta kayak. Ya iyalah. Untuk yang di bawah itu curhat, di Bang Kian Santang tuh curhat itu. DM. Akang pun enggak peka juga sih Akang, gimana sih. Jangan terlalu milih lah Kang. Harus milih Ustadio. Kalau nggak milih nanti gawat, bahaya. Ya. Jangan kelamaan bang, nanti keburu itu. Masih bagus kok. Masih bagus ya. Bagus. Masih celing. Bagus sih bagus bang, tapi udah nggak sabaran itunya. Allah. Sebenarnya orang-orang Kristen ini enak loh, Bang Kian Santang. Bagi yang nggak bisa punya kapasitas menjawab, rom-rom Muslim kan menyediakan, silakan bertanya saja kan, ada Bang Dio ya. Iya, dijawab kan kita gitu. Banyak kok di sini yang naik, silakan tanya sepuasnya. Kita jawab. Nggak, kalau diskusi jangan takut lari karena hujatan. Kalau emang nggak tahu dan niatnya ingin diskusi dan ingin mencari tahu, misalkan gini, kenapa Nabi Muhammad nikah sama anak kecil? Itu nggak apa-apa kalau ada diskusi, biar nggak apa-apa. Terus itu kenapa di Islam menghalalkan darah kafir? Tanya aja, selama nggak tahu. Nggak apa-apa, kalau diskusi nggak ada delik, nggak ada hukuman. Tapi jangan sampai niatnya ingin menghujat, itu aja. Iya betul. Dan juga jangan kepisik larinya kalau udah mentok gitu kan. Kadang kepisik dia perginya. Banyak konten ke fisik, ke Bang Juma ngatain boneng lah, apalah. Iya. Banyak. Kalau udah mentok gitu biasanya. Yang sering terjadi itu Kristen itu gagal berbahasa Indonesia. Contoh gini, bertanya itu dengan kesimpulan, bukan dengan pertanyaan. Ini yang sering gagal bahasa Indonesia. Jadi kalau bertanya itu kan sebatas muncul narasi pertanyaan, silakan dijawab. Tapi enggak, sudah bertanya disambung dengan kesimpulan. Ini yang sering terjadi nih Bang Dio. Iya kan, dia yang nanya, dia pula yang jawab ya kan. Tapi kalau diambil sisi positifnya kan bisa jadi menambah ilmu juga sih sebenarnya debat diskusi agama ini ya Bang ya. Kayak tadi kan Bang ya, ada Oten kan, dia bawa surat Al-Ahzab ayat 21 sama Al-A'raf berapa ya, 156 kalau nggak salah. Nah di Al-Ahzab itu kan disebutkan Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik ya kan? Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Nah, terus dia compare dengan surah Al-A'raf yang disebutkan An-Nabiyul Ummi gitu. Panjang lebar ininya narasinya. Ternyata dia pengen menghujat. Jadi aku langsung simpulkan aja. Ya udah, maksudmu dalam ayat itu kami sebagai umat Islam disuruh contoh Nabi, berarti kami harus ummi juga kan, itu kan maksudmu kan. Nah, dia nggak mau ngaku dia. Akhirnya udah kita rincikan. Uswatun hasanah itu artinya apa? Suri teladan yang baik. Oke. Apakah suri teladan yang baik itu termasuk di dalamnya buta huruf? Dia bilang enggak. Oke, enggak. Nah, pindah lagi kan ke Al-A'raf. Nah, Al-A'raf ini disebutkan Nabi Muhammad buta huruf. Aku jelaskan tuh panjang lebar. Ujung-ujungnya digantinya lagi statementnya. Kalian umat Islam katanya harus ummi juga kayak nabinya. Karena kan mencontoh Nabi. Aku bilang enggak begitu pemahaman ayatnya. Itu beda konteks itu. Yang satu berbicara tentang uswatun hasanah, yang satu lagi berbicara tentang mukjizat Nabi. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Yang namanya mukjizat itu khusus bagi Nabi. Umat Islam nggak punya mukjizat. Mukjizat itu hanya bagi Nabi. Tapi gini Ustaz Dio, Rasulullah Umi aja masih dipitnah, mencontek
kita orang lain, padahal Umi nggak bisa membaca kan, apalagi bisa Seandainya membaca. nggak ada itu ayat. Iya bener Kang. Iya. Coba kalau ayat itu nggak ada, wah Habis itu. habis sudah dituduh macam-macam udah itu. Iya. Umi aja, mereka udah tahu Umi, masih dianggap dipitnah, mencontek kitab-kitab terdahulu loh. Apalagi kalau nggak ada ayat itu ya kan. Iya. Nah itulah Allah itu maha tahu. Dan apa yang kita bicarakan hari ini sudah diketahui oleh Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apa yang kita bicarakan di subuh hari ini itu sudah diketahui oleh Allah. Semua sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Keren kan? Keren lah. Itu baru Tuhan namanya, mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Allahu Akbar. Akang ini sambil live YouTube ya? Iya, live YouTube. Saya kalau live pasti live YouTube tadi. Jadi promosi Duda itu tahu kan? nyampe ke YouTube itu Udah promosi biasa, Duda. netizen YouTube saya mah udah tahu semua. Makanya Pak Erwin dari 2019. Iya, sudah hafal. Apa udah pada tahu semua. Pantesan penontonnya rata-rata ummahat semua, ibu-ibu semua. Kalau debater-debater Muslim Bang De yang punya YouTube ya ada yang live pasti disimpan di dalam YouTube, makanya kadang-kadang kan ada yang bilang rekam ngapain susah-susah direkam, orang masuk ke YouTube. Nah, ada di YouTube. Tapi pasti banyak yang ngomong ke Bang Santang ini, kutunggu dudamu katanya kan. Kok ketemu dudamu? Loh, memang udah Enggak ya? Sudah tinggal berangkat itu. Tapi mereka betah itu di YouTube saya itu karena apa? Tahu saya nggak pernah bikin masalah dan nggak pernah macem-macem. Saya dari zaman di Jom pernah nggak bikin masalah Bang Erwin? Nggak ada Bang Kian Santang ini. Itu yang paling kita jaga di pundak kita itu Islam. Jangan sampai terkotori. banyak yang nunggu ya. Kata Kak Windy itu bilang banyak yang nunggu katanya. Enggak, masalahnya si Akang nyarinya yang gadis. Enggak, mana ada saya nyari yang gadis. Rambutnya pirang, putih, melepak. Budarni dong. Hafal deh. Aku tuh pernah digituin, Kang. Aku pernah, demi Allah pernah gitu, Ustaz. Ya Ustaz, kalau ada kenalan di Jakarta, dengan Hafizah 30 juz, ya kan, janda. Terus kalau bisa yang punya rumah, Ustaz. Jadi saya nggak usah beli rumah katanya. Aku bilang kan sama dia, kalau ada yang kayak gitu bang, aku duluan yang maju, aku nggak kasih tahu ke kau. Nah, kalau itu saya nggak mau justru. Saya numpang di tempat cewek, di istri, nggak mau itu saya. Saya paling anti itu. Enggak, bukan numpang, bukan masalah numpangnya gitu loh. Jadi kan ini kan gambarannya kan janda, kaya, gitu kan. Hafid 30 juz, yang sudah ngaji, kalau bisa yang sudah ngaji, jadi nggak ribet untuk diatur, diarahkan. Ya kan itu kan nilai plus banget itu, Kang. Ngapain aku kasih orang lain? Aku aja yang maju. Dunia akhirat ya Bang dia ya. Itu nggak mau capek berarti itu laki-laki kalau kayak gitu, justru nggak mau pahala itu. Saya pengennya pahala, pengen ke istri itu, cewek itu yang masih nerima kalau kita kasih pelajaran, harus kita didik terus, pahala loh buat kita loh. Iya, tetap. Enggak, maksud aku ya tetap aku didik lah dengan versi aku gitu kan. Maksudnya itu kan modal besar kan ada hadisnya itu, Kang. Kalau kita nikah perempuan itu kan dilihat dari ini kan. Emang Bang dia belum menikah. Nah ini saya paham lagi dia Bang Muhammad Armin. Udah nikah aku Bang. Alhamdulillah usia pernikahanku sekarang sudah 18 tahun. Alhamdulillah. Kalau saya nyarinya yang minimal janda punya anak, biar kita bisa pahala. Kata Rasulullah juga carilah janda yang punya anak, biar kita pahala kita itu terus bertambah, ikut membiayai para janda dan anaknya. Nah kalau yang gadis, biarkan kasih sama yang perjaka, ada bagiannya gitu loh. Iya. Tapi kalau gadisnya mau Bang,
Masa disia-siain juga? Banyak ada di sini yang mau juga, tapi saya nggak mau, saya tolak. Ada di sini tetangga. Kasihan bang gadis. Sampai mamanya ngasih sarapan ke saya, nasi uduk. Kasihan dong gadisnya di PHP. Anti suap berarti ya, Bang Santang. Bang Santang, anti suap berarti ya. Iya. Anti suap. Saya nggak PHP-in loh. Kalau saya PHP-in berarti saya layani dong. Kan ini enggak. Tapi dia berharap sih. Ada bagiannya perjaka, biarin. Untuk itu aja. Kasihan lo, anak bangsa lo. Aku ngeri ya. Tapi setuju sih, janda kan selalu di depan bang. Iya, janda itu dalam Islam dimuliakan. Dimuliakan di dalam Islam. Di Kristen pun, di Kristen pun diperintahkan kan untuk ini memuliakan janda. Ada ya? Iya ada. Pernah dengar sih. Walaupun iya, saya ada, kurang mempelajari. Ada itu, ada ayatnya. Aku pernah baca itu. Sampai ada yang gini, jangan menangis sayang gitu ya. Iya Bang Dio, jangan menangis gitu ya. Sampai seperti itu. Sama janda. Di dalam Bible itu ada itu. Ada yang ngomong tuh Bunda Nora aja bang. Bunda Nora saudara saya itu, saudara seiman saya. Kita itu ada bang kriteria-kriteria yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, yang diri kita, naluri kita itu menghormatinya itu memang seperti saudara kandung gitu kan, saudara bukan apa ya. Ini ada ayatnya di 1 Timotius 5 nomor 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Itu ada ayatnya. Kalau dalam Islam Islam itu tentang keutamaan mengurusi harmalah kan, dan itu ada. Kristen Islam ini kayak serumpun gitu ya, isi ininya mirip-mirip gitu. Lo pikir manusia sama monyet serumpun? Enggak, soalnya bang, ada mirip-mirip isi kitabnya gitu loh. Abrahamaik. Waalaikumsalam Kak Isi. Aku kan kalau bahas-bahas kayak gini ngeri-ngeri gitu. Ngeri sedot gitu loh. Ini kalau pas turunnya buka DM nih pasti banyak DM. Bang Dio tinggal di mana gitu. Aduh. Ini kalau saya buka DM banyak banget, cuma saya cuekin. Banyak. Ratusan. Tuh, ratusan. Nggak saya buka satupun. Oi. Ratusan tuh. Sampai 395. Ratusan. Nggak saya buka. Ini merah semua. Jangan dicuekin bang, nanti dikira ada lain-lainnya kita nggak normal katanya nanti. Bukan masalah itunya, di pundak kita itu Islam. Nggak boleh. Ada hal yang perlu diperhatikan Bang Pintu. Kadang-kadang ada sebuah jebakan-jebakan. Nah ini ada. Ya, Kadang-kadang. apalagi kita public figure, gampang banget digorengnya. Wah, Kian Santang tuh anggota API ternyata telah melakukan pelecehan seksual atau apa. Wah, hancur apinya. Sama Islamnya, bukan saya. Zaman sosmed memang ngeri bang. Zaman sosmed gini memang ngeri-ngeri. Fitnah dunia. Minta nomor WA, tahu-tahu open video call. Anggapan kita video call tuh contoh nih fotonya foto biasa itu. Pas kita buka hal yang tidak di screenshot. Nah ini nanti di framing Bang Kian Santang ngajakin video call, saya suruh buka baju. Nah kan kacau itu. Ada yang ngejebak saya pernah, namanya Alitea. Mungkin kalian pada tahu, pada kenal si Markodol tuh Alitea. Pura-pura minta nomor WA saya dengan belajar Islam. Ya saya sambut baik dong, saya kasih WA saya. Itu kan ngobrol masalah Islam. Ujung-ujungnya apa coba? Awalnya ngasih foto dia, yang keduanya yang pakai handuk doang. Terus yang ketiganya sampai dibuka dadanya, gua blokir detik itu juga. Lu mau ngejebak gua? Lu kalau mau ngejebak orang, cari orang yang bisa dijebak sama lu. Ada orang gitu ya. Demi Allah, gua blokir. Tanya si Alitea tuh. Banyak seperti itu Bang. Manfaatkan momennya. Ya karena gini Bang, tapi ada juga yang cuma butuh di
notice kali itu bang, butuh di notice Di gitu, dunia karena- apologet ini bang, menjebak itu kan cari framingan bang. Mm-mm. Dibuat VT, akhirnya Bang Kian Santang itu dianggap negatif gitu sama saudara-saudara seiman juga gitu. Cara-cara licik lah ya bang. Nah iya, kan di Bible Anda ada itu dengan tipu daya. Fred, nggak boleh terlalu percaya sama manusia bang ya. Ya di dalam Bible Anda itu ada itu dengan kelicikan dan tipu daya itu ada itu. Itu tertulis masalahnya, nggak bisa dihapus, harus direvisi. Kejadian persundalan justru dari Kristen loh bang. Lihat contoh Joshua Tewu, pendeta Joshua Tewu sama si Sarah, sampai dibongkar tuh sama si Sarah yang gendut itu, Pastor Sarah, sampai si Sarah tahu kalau di burungnya si Joshua Tewu itu ada tai lalat. Bener itu Iya, kejadian betul nyata itu. itu loh, nyata itu. Sedetail itu ya. Itu pastor sama pastor loh kayak gitu, dibongkar di YouTube. Ternyata di burungnya si pendeta Joshua Tewu katanya ada tai lalatnya katanya. Gila nggak itu? Sempat viral itu Bang Kan Santang ya. Viral banget itu. Judul YouTube itu semuanya itu pokoknya tai lalat pokoknya. Tai lalat. Iya, tai lalat. Sampai Bang Juma pun ikut ngereaction di situ. Lucu Bang Juma ikut ngereaction di situ. Karena emang lagi booming pada saat itu, belum ada TikTok ya. Nah, kalau zaman di TikTok, kejadian si Putri Sion sama si Kay Murtad yang diburu sama Ahidio nih, si Kay Murtad. Itu booming, dicokokin minuman kan si Putri Sion sama si Kay Murtad, sampai akhirnya dipakai berulang-ulang. Yang gobloknya, foto bugirnya si Putri Sion disebar di medsos oleh si Kay Murtad. Padahal Kristen sama Kristen loh itu. Goblok itu. Gua yang nolong tuh, tanya Putri Sion. Gua yang nolong Putri Sion. Aku ya Kang, ini ya Kang, ini kalau seandainya kita berandai-andai senakal-nakalnya aku ya, kalau seandainya kayak gitu kayak nggak tega aku Kang. Kok dia bisa-bisanya ya, dia udah pakai, sudah cerot berkali-kali, Disebar. nggak dibayar, di videoin disebarin, ya Iya. ampun, ya Allah ya Rabbi, kasihan. Kebangetan itu. Itu yang frontal nolong Putri Sion saya loh Pak Edio. Aku sampai ke maki-maki si Putri Sion itu buat kau nih belum parah. Baru si Kemurter itu Kang jelek ya ampun. Oh iya, gua tahu asli. Itu muka belum beres sudah lahir itu. Belum selesai cetak, belum selesai cetak. Iya, Bang Erwin. Abang kalau lihat mukanya asli ya ampun, muka-muka penghujat memang Itu. rata-rata muka-muka penghujat tuh rata-rata muka aspal belum jadi. Itu kan waktu di mobil tidur, dipoto tuh. Gini. Ada itu fotonya ada. Enggak, aku mikirnya gini lah. Minimal ganteng gitu kan. Lu sudah nodain anak orang, lu nggak bayar, lu gratis berkali-kali lagi gitu. Padahal si Putri Sion itu sebarin. cantik loh. Lu sebarin, iya memang agak berumur sih, tapi ya inilah ya kan, berumur lah. Cuman kan, kalau lu ganteng, oke lah ya, mungkin kita, wah inilah ya. Ini anjir, udahlah muka berantakan. Sudah jelek, dikasih gratis, Nah. disebarin lagi. Aduh. Kali-kali lagi disebarinnya pula itu fotonya, ya Allah ya Robbi. Parah ya. Padahal mungkin gini ya Bang Dia, kalau sadar kalau dia jelek sudah gratis nggak usah disebarin, mungkin bukan sekali aja ya, bisa berbulan-bulan ya kan makanya kan. Harusnya dia bayar loh. Aku mikirnya ya dungunya si Putri Sion itu harusnya dia bayar itu si Kemurtad itu. Allah Akbar. Kasihan loh, Putri Sion lumayan lah segitu mah, rada cantik. Dia orang Batak, tapi cantik, lumayan, bagus. Badannya, dia belum pernah nikah loh, dia masih gadis loh. Kalau masalah perawan saya nggak tahu lah ya, belum pernah nyoba ya. Kalau perawan nggak tahu. Lain. Kan pinter kan, kuliah itu kan pinter ya. Ya. Ini bukan ngegibah Bukan, teman-teman. bukan. Ini memang Putri sudah Sion dipublikasi nih, sudah dipublikasi memang. Putri Sion bukan penghujat.
Putri Sion itu nggak pernah debat sama Islam. Putri Sion itu bukan penghujat, yang penghujat itu Putri Khairun apa tuh? Susah namanya. Ada itu, namanya Putri, sama dia temenan baik. Sama gua baik juga, nggak pernah ada kebencian, nggak pernah apa, sering WA si Putri Sion. Kang ini gini nih, ini alamat si Kiai Murtad. Kalau mau dilaporin, ditunjukin alamatnya sama si Putri Sion. Baik kok orangnya. Terus sama si siapa? Yang ngaku Rasul itu siapa? Bililin. Baik, temenan baik. Sama si Edis dipikir gua berantem. Enggak, gua baik sama si Edis dari zaman di Jum. Tanya Pak Erwin nih. Iya. Diskusi, undang-undang ya kan? Bang Santang, aku mau nanya dikit nih. Hmm. Kalau kayak Bang Nander pernah ditegur gak? Kan dia pernah ngaku dia tuh seorang mualaf, tapi katanya ada yang bilang dia itu bukan mualaf. Bukan, dia bukan mualaf dan dia nggak pernah ngaku mualaf. Enggak, soalnya ada yang ngomong apa? Dia sering ngomong. Enggak, dia nggak pernah ngaku mualaf. Enggak. Evangelis kata dia, Bang. Evangelis itu artinya bukan mualaf. Evangelis itu penatua, pengajar. Evangelis itu kan pengajar. Dari mana Tapi aku mualaf? Nama aslinya bukan Yonatan Nandar. Bukan. Iya. Itu nama publik itu. Kalau nama publik mau namanya Yonatan ke Immanuel ke, kan nggak ada salahnya. Iya. Kecuali namanya menghujat, misalkan kayak yang kemarin tuh pakai nama Yesus botol, gua maki-maki walaupun dia Islam. Soalnya orang Kristen banyak yang mempermasalahkan Yonatan itu, katanya ngaku-ngaku apa? Nggak Ada perbedaannya gini Bang. Pada saat Bang Yonatan Nandar itu menuliskan evangelis, kalau dites keilmuannya bahasa Ibrani bisa, Yunani bisa, penguasaan kitab Bible itu bisa. Nah ketika orang Kristen mengaku namanya Ustadz itu kan, alibak nggak tahu, nggak sesuai gitu loh Bang. Nah kayak Sofiatul, dia pakai nama Sofiatul Al-Hayat. Apa kita protes? Enggak kan? Nama doang itu bodo amat, biarin. Terus dia ngaku murtadin, padahal faktanya, buktinya pas dibongkar bukan murtadin, dia Kristen dari lahir. Apa kita protes? Enggak kan? Tapi baru-baru ini ada yang booming Bang, di Dayak mualaf itu ada yang bongkar katanya tetangganya. Katanya dia bukan mualaf. Dia mualaf. Kemarin nunjukin sertifikat mualafnya. Dia mualaf. Berarti tetangga yang masuk ke room dia itu bohong Bang. Gini loh, kalau saya saring itu gini, dia nikah ya. Ini dari nikahnya istri suaminya aja Kristen. Nah, Buddha kalau nggak salah. setelah cerai itu masuk Islam. Itu nikahnya aja di gereja kok. Dia mualaf, ada Ya, sertifikat mualafnya. Ada titik-titik gini loh Bang, tetangga viral, saya harus viral juga gitu kan. Kalau nggak viral nggak oke. Dipikir nggak dipanggil sama kita nih, Bang Tobat, Bang Vito Tobat. Setelah kejadian itu, sampai Bang Juma juga ngomong di komal gua di sini, kalau dia emang benar-benar ngaku mualaf, terus dia bukan seorang mualaf, dia Islam dari lahir, itu nggak boleh, itu dosa, itu salah. Kita tegur. Tanya dia nunjukin sertifikat mualafnya, bener dia mualaf. Oh, ternyata benar Bang ya. Benar mualaf. Berarti orang yang masuk roomnya itu yang keterlaluan Bang ya, ngaku tetangganya itu ya. Ya itu bohong, si Lisa aja nggak kenal katanya. Entah, bodoh amat dengan urusan itu, gua nggak mau ikut campur urusan itu. Yang penting ada buktinya, dia mualaf, ada sertifikat mualafnya, udah selesai. Mau dia kenal ke, mau kagak ke, bukan urusan gua. Yang penting gua man ditunjukin sertifikat mualaf, ya udah mualaf. Dia mau hidupnya di mana ke, bodoh amat. Gak mau ikut campur. Tapi orang Dayak Bang, bukan Madura ya. Dia mau orang manapun juga, ada masalah nggak dengan saya, dengan kita umat Muslim? Ya, soalnya katanya orang Dayak tersinggung katanya. Ada yang bilang kemarin itu. Kalau Karena dia kesukuannya dibawa terus tersinggung, sama orang Dayaknya dong harus dilaporinnya, bukan orang Kristen kan? Iya. Iya, nggak ada urusan sama agama. Saya rasa kalau seandainya orang Dayak itu ketersinggungan bukan viral di TikTok, tapi viral di kampungnya. Orang Dayak kan langsung datang ke rumahnya, kan nggak ini juga. Tapi kan dia tinggal di Kalimantan dia. Kalau orang Kalimantan kan pasti orang Dayak. Iya kan? Yang di bawah ada yang ngomong awalnya Ke Islam gara-gara nikah sama orang Islam. Tak masuk Islam nih jadi mualaf nih. Terus cerai.
dia balik lagi ke Kristen, dia ngaku murtadin, gak ada masalah, emang benar dia murtadin karena pernah di Islam. Oh iya, sama lah ya kasusnya. Ya iyalah. Nah kalau masalah suku, kita di sini gak ikut campur masalah suku. Gue jujur, lu jujur lu, itu tobat. Apa? Tapi janganlah, jangan jujur. Jangan. Enggak. Jangan terlalu serius bang. Tegang, jangan terlalu tegang. Dari mata lu masih normal nggak? Mataku? Ya mataku normal. Gua ganteng nggak? Coba lihat. Jadi kalau ngomong ganteng sesama cowok nggak bisa jawab aku bang. Nah itu jebakan gua itu. Kalau lu bilang gua ganteng berarti lu pasukan ini, Bang. Gitu kan tuh. Ada pertanyaan saya ini sebenarnya sama orang Kristen ya. Ini Bang Pintu Taubat. Menurut Anda, ya kan, seandainya apa yang dikatakan orang-orang yang di luar sana itu terjadi, ya kan, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia yang sekarang nih mendukung orang-orang yang di luar itu, sekarang ini terpikir nggak ke depannya bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini tuh Bang? Kalau dari saya aja ya. Iya kan, tadi kan udah saya jelaskan, saya itu nggak suka kalau Indonesia ini kacau balau gitu. Nah itulah tujuan saya itu orangnya objektif. Dan kan sudah diskusi juga sama Bang Kores tadi, seorang mata pisau Robert the King, saya pernah masuk ke komarnya, saya serang juga dia walaupun seiman dengan saya. Karena kan awal mulanya hal-hal yang tidak diinginkan itu kan dari yang seperti itu bang, yang abang maksud tadi. Jadi saya ini kalau mungkin orang mengira saya ini pengikut Edis lah, pengikut ini, enggak juga sebenarnya. Cuman kebetulan memang saya ada ini dengan Edis, dengan ada ada sesuatu yang saya kagumi memang ya, saya nggak bisa bohong. Nggak, maksudnya gini, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, menurut abang, apakah tidak berpikir khawatir kalau terjadi chaos gara-gara mendukung orang-orang yang menghujat tetapi di luar negeri gitu loh bang? Apakah tidak peduli dengan udah mau chaos mau nggak terserah gitu? Kira-kira ada nggak yang peduli seperti itu? Banyak nggak yang peduli seperti itu bang? Saya sih banyak yang peduli bang, tapi banyak juga yang bodoh amat gitu bang. Nah itulah yang perlu kita ini yang harus dilurusin gini. Kan orang-orang Kristen banyak yang suka bilang, oh Islam intoleran, Islam suka ngebubarin ibadahnya orang lain. Tapi ini perlu garis bawahi, kalau mereka tertib, kalau mereka layak ibadahnya di gereja mana, lihat tuh katedral sampingan sama Istiqlal aman. Gak ada loh. Kalau ada udah ini dong, chaos dong. Kalau ada udah berantem kan. Gak ada, aman kok. Di sini di Bekasi banyak loh gereja, ibadahnya mereka nyaman, tentram, aman. Malahan di katedral sana, kalau misalkan ada perayaan misa atau Natal, yang ngejaga orang Islam loh. Laskar-laskar loh yang jaga. Asli. Malahan gua sering bikin konten di situ. Ini yang jaga orang Islam. Aman, nggak ada benturan, nggak ada saling gesekan, nggak ada, aman. Kalau misalkan nggak aman, harusnya Indonesia dong. Tapi satu bang, abang tahu nggak itu ada beritanya di Cikarang atau di mana itu? Katanya ada gereja sekali. Di mana? Katanya ada sebuah kota yang tidak ada sama sekali gereja. Cikarang atau apa? Lupa saya. Di Cikarang, di tempat gua itu, di rumah gua, di depan rumahnya gereja Katolik gede banget. Ada
Cicinya gitu bang, Cikarang, Cianjur atau Ciapa, lupa. Cianjur banyak gereja. Tapi di mana ya? Apa ada beritanya tapi di Ya kalau nggak ada gereja berarti nggak ada Kristennya di situ. Ngapain nggak ada Kristen harus ada gereja? Buat apa? Mungkin itu alasannya kali bang. Buka WA. Ya karena ada syaratnya untuk pembangunan gereja itu kan ada syarat-syaratnya juga yang Ya harus tadi udah gua sebutin, dipenuhi. tadi syaratnya. Ya udah apa aja. dijelasin. Udah saya jelasin. Ya kalau misalkan nggak ada jemaatnya di situ ngapain bikin gereja? Buat apa? Bikin jebakan Batman. Nggak ada yang ibadahnya di situ. Tapi kalau nggak salah ada Kristen, cuman karena di situ nggak ada gereja, mereka jadi jauh gerejanya bang ke daerah apa? Ya orang Kristennya berapa orang? Kurang tahu sih bang. Peraturan pemerintah nih ya, bukan peraturan Islam, peraturan pemerintah. Di pemerintah juga banyak orang Kristennya, banyak di pemerintah orang Kristen banyak loh, bukan 1 2 banyak. Peraturan pemerintah ya, menurut keputusan 3 menteri di situ, Kepmen 3 menteri, tempat ibadah itu boleh berdiri dengan catatan 1 harus mencapai kuota jemaahnya 200 jemaah. Kuotanya nih di daerah itu ya, bukan pendatang ya, di daerah itu ya. Misalkan di Medan, di Sibolga. Nah di Sibolga ini orang Kristennya harus ada 200 orang, minimal 60 kepala keluarga dan punya anak. 60 kepala keluarga 120 punya anak, berarti anggap 200. Dan harus ada izin, kalau di pemukiman Islam harus ada izin di penduduk setempat. Itu udah keputusan pemerintah. Minimal ada 90 tanda tangan untuk memberikan izin kepada pembangunan gereja itu. Baru bisa. Ya kalau nggak ada. Yang jadi masalah gini Ban Santang. Yang jadi masalah tuh 5 orang 1 desa 5 denom pula ya kan. Nah itu salah itu. Ada 200 orang tapi denomnya ada bermacam-macam. Jadi akhirnya ya yang satu nggak bisa ke denom ini, yang satu nggak bisa denom ini, karena kan nggak memenuhi syarat untuk perizinan gitu loh bang. Tapi si pintu tobat ini udah banyak belajar di gua. Yang tadinya benci ke gua, caci maki gua jadi tobat dia. Oh, salutnya sama Bang Kores tadi. Tadi dia kan agak tengil, tiba-tiba kok ini pikir aku kok ngelembat gitu. Kalau kita gitu, gimana lawan debatnya? Kalau lawan diskusi kita baik, nggak boleh dong kita marah-marah. Nggak boleh kita menghujat sesembahan orang lain tanpa sebab. Jadi nggak enakan saya tadi sama Bang Koresnya pengen nggak ini. Dianya tiba-tiba soft spoken gitu deh. Bang Kores ini beda jiwanya, bisa naik turun dia. Cuma gini lawan penghujat lebih ngeri dia kalau lawan penghujat, tapi lawan orang lebih ramah ya Bang Kores ini lembutnya luar biasa gitu loh. Ya gini itu Bang, enaknya Bang Kores. Tadi kan kita bahas gereja Bang ya, kita geser dulu ke ini Bang. Bentar lagi kan Natal Bang. Saya itu pernah lihat ada ormas Islam itu sweeping di mall atribut Natal, gimana itu kalau menurut? Nggak ada, malah dijagain loh, sama ormas dijagain loh pas Natal loh. Lihat di Jakarta, lu pernah nggak ada berita di TV ormas Islam berantem dengan orang yang lagi merayakan Natal? Ada nggak? Iris leher gua nih, putusin leher gua kalau ada. Nggak ada sih, bahkan yang ada yang kejadian bom itu merelakan badannya itu ada kan beritanya. Nah kalau yang itu oknum, itu orang kurang ngajar, itu orang biadab itu Islam biadab itu. Islam nggak pernah mengajarkan untuk membunuh. Ingat ya, ada ayatnya di surat apa ya saya lupa. Kalau kita membunuh satu orang, mau itu Islam ataupun kafir, ngebunuh satu orang nggak ada bedanya dengan kita membunuh satu desa atau satu kaum. Di Islam. Ya, yang saya di mana ininya, di mana di neraka jahanam bagiannya. Itu orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, itu orang-orang biadab itu. Walaupun dia ngaku-ngaku Islam, orang biadab itu. Saya pastikan orang biadab. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Nah, setuju. Yang menangkap orang itu, yang menangkap orang yang pelaku bom bunuh diri itu jajarannya atau sindikatnya siapa? Polisinya. Orang Islam juga yang nangkap. Orang Islam juga yang nangkap.
Malahan kita berseru ke semua orang. Pokoknya kalau ada misalkan di Bekasi nih, ada rumah yang disinyalir atau dianggap berbahaya, disewa nih sama orang tersebut, dia pakai cadar lah, apalah istrinya kan, kita gerebek tuh rumah, kita lemparin tuh rumah, terus kita laporin ke polisi. Iya, yang saya salut itu Banser NU yang nyelamati bom itu sampai meninggal kan. Saya respect sih sama itu kemarin. Kan ada kan beritanya itu. Dia ngelari bom itu. Iya, ada itu. Iya. Jadi situlah sebenarnya kan bentuk toleransi. Kadang-kadang orang-orang Kristen ini salah berpikir tentang Islam, ya kan. Bahwasannya Islam itu mengajarkan seperti teroris gitu kan. Sebenarnya itu kan tidak ada pengajaran seperti itu. Makanya dibilang oknum, ya kan. Nah, kadang-kadang orang-orang Kristen ini ada peristiwa, ini yang bahaya nih, ada peristiwa belum tahu pelakunya siapa, sudah menuduh ke lain iman. Nah ini loh, pernah terjadi itu, pernah terjadi, ternyata jemaat sendiri. Nah ini yang kadang-kadang kurang hati-hati. Kalau kita menjustis sesuatu, itu setelah meneliti dan memastikan siapa pelakunya, baru kita informasikan. Ini belum menentukan siapa yang melakukan, sudah di justice. Orang itu ini kejadian di Medan. Itu kejadian di Medan. Rusirul Lubis keluar-keluar. Ini yang membakar gereja ini pengikut iblis. Iblis. Ini pengikut iblis, kata si Rusirul Lubis. Pas punya usut, ini nih ternyata yang ngebakarnya itu orang HKBP apa Advent gitu ya, lupa saya. HKBP kalau nggak salah barunya. Iya, beda denom lah intinya. Beda denom, di situ didirikan gereja Protestan di situ. Ini ngamuk penduduk setempat karena kebanyakan orang HKBP. Akhirnya dibakar. Pas ditangkap sama polisi, 4 orang tuh yang kena tuh, yang ngebakarnya 4 orang. Itu masuk TV loh. Ternyata itu orang HKBP, bukan orang Islam. Rusirul Lubis sudah keluar-keluar, ini radikal, ini ajaran iblis, pengikut iblis. Ternyata pengikut iblisnya HKBP, mampus. Sama kayak kejadian yang kuburan itu loh Bang ya. Betul ya. Rupanya pelakunya anak SMP, orang Kristen. Ya kalau kita belum pasti, belum tahu, jangan dulu bikin statement. Telisik dulu, telaah dulu. Kalau misalkan ada orang Islam yang ngebunuh atau bom bunuh diri, ada orang Islam yang ujuk-ujuk meludahi orang Kristen, gua kecam itu, gua kutuk itu orang itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan orangnya untuk berbuat radikal. Bahkan waktu perang salib nih, Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya Sayyidina Ali dan sebagainya, jangan pernah mengutak-atik tempat ibadah agama lain, gereja, sinagog. Walaupun menang perang itu aman loh, dipelihara loh, dijaga malah sama sahabat-sahabat Rasul, dijaga. Mereka yang ibadah disuruh melindungi para rahib, pendeta, ya kan, pemuka agama, anak-anak kecil, itu tuh ada tuh apanya itu. Yang kerennya lagi, tawanan perang yang mau beribadah, padahal lagi ditawan nih, yang mau beribadah ke gerejanya dipersilahkan sama Rasulullah, ibadahlah kalian, dijaga. Rasulullah pernah memarahi seorang sahabatnya waktu seorang itu bersahadat, tapi kata sahabatnya, ini nipu, dia pengen cari aman, kata sahabatnya, ini harus dibunuh, dimarahin sama Rasulullah. Gimana kalau dia benar bersahadat, dia benar bertobat? Nangis langsung sahabat, nangis, dianggap ini penyusup, ingin menipu lah apalah, dimarahin sama Rasulullah. Masya Allah. Abang tahu nggak kejadian penembakan Charlie Kirk kemarin itu? Aku sempat duganya itu Islam pelakunya loh, rupanya bukan. Bukan, itu lawan ininya Kristen juga itu. Iya, aku tadinya sempat mikir juga itu, ini jangan-jangan Islam, ini pikir saya bukan. Gitu. Itu lawan politisnya itu, orang Kristen juga itu. Bukan. Nah, jangan sampai sedikit-sedikit Islam, dikit-dikit Islam, jangan sampai kayak gitu.
Islam nggak mengajarkan ngebunuh, kecuali dalam perang ya. Kalau kita dijajah, kita Wajib kita membela ya. diintimidasi, baru kita membela. Kalau di kalian kan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, tapi kan implementasinya nggak gitu. Kalau ada orang yang melukai, ya pasti dilawan kan, walaupun dia Kristen atau apa, nggak ada ayat seperti itu. Yang repotnya gini, tampar pipi kiri kasih pipi kanan tapi gigiku menggigit kamu. Wah, ini yang repot. Jadi di dalam Islam itu diajarkan membela diri. Jadi pada saat kita diperangi ya kita wajib, apalagi membela tanah air, itu wajib itu. Ya kalau tidak ya namanya kita mati konyol, Bang. Ya pasti betul. Dengan perjuangan itu kita sambil berdoa ada harapan kita untuk menang, kan gitu. Nah kalau nggak mau berjuang ya dipastikan ya mati konyol. Itu bukan berarti nggak ada ajaran kasih, bukan berarti nggak kasih. Yang kasih yang sebenarnya itu kita bisa menempatkan pembelaan diri kita itu pada tempat yang tepat. Pada saat menempatkan sang pencipta itu yang sebenarnya, pada saat menempatkan orang yang kita hormati itu yang di tempat yang benar, gitu. Pada saat kita membela nyawa kita itu di tempat yang benar, pada tempat yang tepat juga, kan gitu, Bang. Coba abang kalau dirampok orang, masa kita mau diam aja? Ya pasti membela diri, kan gitu. Paling tidak nyawa kita bela, kan gitu. Ibaratnya kita boleh mengasihi tapi ya kita pakai akal juga lah gitu ya. Betul. Bukan berarti kita mau mati konyol gitu. Ya makanya kita bilang kalau mengikuti tampar pipi kiri pipi kanan, gak ada orang Kristen yang dirampok itu membela diri, pasti dikasihkan dengan rumah-rumahnya kan, Bang? Iya, ya juga sih. Itu. Nah, jadi penempatan dalil itu sebenarnya kalau kita melihat nih, ini sudut pandang Muslim nih, melihat ketika Yesus mengatakan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bukan berarti kita tidak boleh membela diri, bukan. Tetapi kalau di dalam Islam tuh hablum minan nas, gitu loh, hubungan sosial masyarakat antara manusia dengan manusia, saling menghargai, saling menghormati, itu berkasih sayanglah. Tetapi kan ada tempatnya juga. Masa dengan perampok kita mau kasih sayang? Kan enggak juga. Itulah gunanya kita diciptakan memiliki akal, diciptakan dengan akal. Nah, menelaah sesuatu dengan benar. Aku mau nanya ini, Bang. Kalau aku itu sering lihat masalah kata-kata yang seperti ini, toleransi kebablasan. Itu maksudnya toleransi kebablasan itu yang gimana sih, Bang? Nah, toleransi yang kebablasan itu begini, Bang. Contoh umat Islam itu dilarang untuk mengucapkan Natal, gitu ya. Yang sama dengan itu kita mengaminkan kelahiran ulang tahunnya Tuhannya orang Kristen gitu ya, itu dilarang. Tetapi dengan alasan toleransi kita akhirnya mengucapkan itu tanpa mengabaikan larangan tersebut. Nah, sedangkan umat Islam kalau kita pun nggak mengucapkan bukan berarti nggak toleransi, gitu. Bukan berarti nggak toleransi karena itu memang larangan. Nah, yang kebablasan seperti itu, Bang. Karena itu kan tetangga saya, itu saudara saya. Bukan seperti itu. Nah, wujudkan toleransi itu seperti apa? Dengan tidak mengganggu pada saat umat beragama lain itu menjalankan ibadah, menjalankan hari besarnya. Kan begitu, Bang. Dengan tidak mengganggu itu sudah toleransi. Jangan sampai kebablasan. Tapi kalau ini, Bang, ada suatu keharusan sehingga membuat dia itu misalnya anaknya ini menikah dengan
orang Kristen gitu bang. Jadi mau nggak mau dia orang tuanya ini ikut masuk ke dalam gereja gitu untuk menyaksikan anaknya pemberkatan nikah gitu kan. Sementara di Islam sendiri nggak boleh masuk gereja kan. Apa orang Islam? Maksudnya Islam nikah sama Kristen? Iya, misalnya anaknya kan ngikut si cowok. Nah, nikahnya di gereja. Orang tuanya diundang misalnya. Nah, orang tuanya ini kan ingin menyaksikan anaknya pemberkatan nikah di gereja, itu kan harus masuk ke gereja. Sementara di Islam sendiri kan nggak boleh seorang Islam masuk ke tempat ibadah orang. Itu gimana itu bang jadinya? Serba salah. Ini bang, kalau Islam ya kan menikah itu kan nggak boleh beda agama ya. Terus orang ini pindah. Nah, umat Islam itu kalau anaknya berpindah agama, itu sudah ada kewajiban lagi orang tua. Nah terkecuali nih ya, kalau setelah hari pernikahannya itu lain lagi. Nanti pada saat hari hanya orang tua diminta datang, ya namanya apa ya bang? Kalau di dalam Islam itu tempat itu apa ya dikatakan ya, tempatnya ya saya katakan bukan apa ya, bukan intoleran ya tempatnya orang-orang kafir itu pastinya ya ada, kita katakan ada iblisnya di sana kan gitu. Nah yang tidak seharusnya gitu bang, memang tidak boleh. Jadi bolehnya sampai pekarangan aja tuh boleh masuk ke gereja sih, soalnya itu kan anaknya gitu bang, soal yang ingin menikah gitu. Ya kalau apa ya bang ya, kan ada kalau di dalam Islam itu kan ada KUA kayak gitu kan ya. Bukan di tempat gereja ya boleh bang, seperti di tempat apa ya. Kalau di dalam Kristen apa nggak masuk ke ini ya, ke pemerintahan ya. Kalau dalam Islam kan ada KUA kayak seperti itu bang. Ya, soalnya kan yang saya lihat kan, kalau ada video, kalau saya lagi scroll video gitu kan ada gitu orang tuanya hadir di nikahan anaknya gitu kan, tapi dia ikut masuk ke dalam gereja itu. Sebenarnya ini salah atau enggak sih menurut gua? Bukannya sampai pekarangan aja gitu. Kalau sampai masuk ke gereja. Kalau cuman menghadiri ya saya rasa untuk namanya apa, tapi kan gini loh bang, menikah dengan apa ya namanya murtad ya.